Berbicara tentang perkembangan teknologi dan keunikan di Jepang, seakan tidak ada habisnya. Banyak hal-hal ajaib yang menarik yang hanya bisa ditemui di negeri Sakura ini. Beragam macam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di sana kerap menjadi daya pikat pelancong. Tak heran, Jepang menjadi salah satu negara yang paling banyak diminati wisatawan mancanegara, mengingat negara ini merupakan tempat yang penuh keunikan dan bisa memberikan pengalaman yang mengesankan bagi siapa saja yang berkunjung. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan terletak di antara Laut Jepang serta Semenanjung Korea. Negara Jepang terdiri atas 6.800 pulau dengan 4 pulau utama, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Jepang menganut sistem monarki konstitusional dengan kaisar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Parlemen Jepang terdiri atas Dewan Perwakilan dan Dewan Penasehat. Pada periode Jomon tersebut berkembang budaya hierarki atau kelas sosial, di mana Jepang saat itu dikenal sebagai Wa dan memiliki salah satu pemimpin wanita yang sangat terkenal bernama Himiko. Setelah periode Jomon, negara Jepang selanjutnya masuk ke dalam periode Asuka, di mana pada masa ini mulai masuk pengaruh Buddhisme dan salah satu tokoh terkenal pada masa ini adalah Pangeran Shotoku. Setelah lepas dari zaman prasejarah, negara Jepang mulai memasuki zaman modern dan masuk ke masa politik isolasi. Sejarah Jepang di masa politik isolasi dimulai pada tahun 1603, ditandai dengan penyatuan seluruh wilayah Jepang oleh Kaisar Edo. Pada masa ini, mulai berkembang berbagai agama dan kepercayaan karena adanya pengaruh dari luar Jepang. Setelah itu, Jepang masuk ke masa restorasi Meiji atau Perang Dunia Kedua, di mana pada masa ini sistem pemerintahan Jepang sudah terlihat dengan sangat jelas, dan Jepang menjelma menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh Barat. Jika berbicara teknologi, Jepang menjadi salah satu kiblat teknologi. Banyak teknologi yang ditemukan oleh para insinyur Jepang dan masih digunakan sampai saat ini. Bahkan negeri Sakura ini aktif menghasilkan banyak sekali terobosan pada dunia. Kemajuan negara Jepang tadi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ilmuwan-ilmuwan berhasil membentuk penemuan teknologi menggunakan wangsit inspirasi yang kreatif. Teknologi yang berhasil dikembangkan di Jepang ialah sebuah donasi positif terhadap bidang sains. Jepang juga terkenal dengan vending machine yang terletak hampir di setiap sudut wilayah. Mesin ini biasanya ada di sudut jalanan, tempat parkir, hingga daerah terpencil tak luput dari kehadiran mesin penjual otomatis ini. Tak hanya menjual minuman, mesin ini juga menjual berbagai macam barang kebutuhan, mulai dari es krim, ramen, makanan matang, payung, hingga barang elektronik pun bisa dibeli di mesin tersebut. Tak heran, Jepang menjadi salah satu negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Berkunjung ke Jepang, kamu tak perlu ragu untuk menggunakan fasilitas transportasinya yang juara. Sudah menjadi rahasia umum, Jepang memiliki teknologi transportasi yang lebih maju dibandingkan negara lain. Salah satu kereta cepat Shinkansen yang sangat terkenal karena efisiensinya untuk menghubungkan antar rute dengan sangat cepat. Selain itu, sistem kereta apinya juga sangat tepat waktu. Warganya sangat menghargai waktu, bahkan terlambat sedikit saja bisa jadi masalah besar di negara ini. Geisha adalah salah satu dari sekian banyaknya budaya Jepang yang cukup terkenal. Terkadang bagi sebagian orang yang masih awam terhadap geisha, akan menganggap geisha sebagai sosok makhluk misterius dan menjadi salah satu budaya sekaligus profesi tradisional Jepang yang kerap disalahartikan. Dalam bahasa Jepang sendiri, geisha bermakna orang seni atau orang yang memiliki keterampilan dalam seni tradisional Jepang, seperti menari, menyanyi, musik, ataupun upacara minum teh. Dengan kata lain, geisha adalah aktivis seni penghibur tradisional di negara Jepang. Memang awalnya prialah yang memerankan geisha ini, tetapi beberapa pria yang menekuni budaya tradisional ini cenderung menurun, hingga akhirnya para wanita yang segera menggantikan peran mereka. Geisha sudah ada sejak abad 18 dan 19-an, serta masih sangat terkenal sampai saat ini. Sayangnya, di zaman sekarang, kebudayaan Jepang yang satu ini cenderung menurun, meskipun masih ada beberapa di antara orang Jepang yang tetap mempertahankan geisha. Budaya Jepang yang terkenal selanjutnya yakni kimono. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari negara Jepang
yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Kimono yang terdiri dari ki artinya pakai dan mono berarti barang atau benda. Mulanya, kimono adalah pakaian yang dipakai dari kalangan bangsawan saja, yakni sekitar tahun 794 sampai 1185 atau sejarah Jepang yang diketahui sebagai periode Heian. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, pakaian kimono ini semakin familiar dan populer di kalangan masyarakat. Bahkan sering pula dipakai oleh aktor kabuki saat melakukan pentas dan geisha. Akan tetapi, di tahun 1683 terjadilah pelanggaran dalam mengenakan pakaian kimono, terlebih yang mahal dan mencolok hingga akhirnya kimono kembali muncul pada abad ke-19, saat Jepang sudah mulai mengembangkan diri akan menjadi dunia modern. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP atau produk domestik bruto yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun adalah kedua tertinggi di dunia, dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankan adalah sebagai berikut. Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Produk utama pertanian Jepang adalah beras, dan kebanyakan beras yang dimakan di Jepang dihasilkan di dalam negeri. Tanah yang dapat digarap sangat sedikit, sehingga tidak dapat menghasilkan gandum, kedelai atau tanaman panen lainnya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Kenyataannya, tingkat swasembada pangan Jepang adalah salah satu yang terendah di antara semua negara industri. Ini berarti Jepang harus mengimpor pangan yang dibutuhkan dari luar negeri dalam persentase tinggi. Akan tetapi, Jepang mempunyai sumber laut yang berlimpah. Ikan merupakan bagian utama dari makanan sehari-hari di Jepang, dan industri perikanan Jepang sangat aktif sampai sekarang. Itulah beberapa fakta menarik dari negeri Sakura yang menawarkan perpaduan harmonis antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, membuatnya menjadi salah satu negara yang paling menarik untuk dieksplorasi.